Shalom teman-teman. Hari ini saya Nathan Darius dari kelas 9A akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu, kami diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan, saya sangat bersyukur pada hari ini saya dapat membawakan firman-Mu ya Tuhan. Walau dalam video ya Tuhan, Engkau berkati kata-kata hamba ya Tuhan, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, Engkau lancarkan aktivitas kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pertama-tama mari kita melihat Galatia pasal 5. Tepatnya ada di perjanjian baru setelah Korintus dan sebelum Efesus. Galatia pasal 5, kita baca mulai dari ayat 16 sampai 26. Karena ini berupa video, saya akan membacakannya untuk teman-teman. Hidup menurut daging atau roh. 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Untuk lebihnya kalian bisa membuka Alkitab kalian sendiri, karena di video ini saya tidak akan memberikan teks. Dalam pasal ini, pasal 5 ayat 16 sampai 26 ini menjelaskan perbedaan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging ialah hidup-hidup yang mengarah ke arah negatif, sedangkan yang roh mengarah ke arah yang positif. Jikalau kita hidup dalam daging, di sini kita bisa lihat di ayat 21 setelah sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, atau bisa dibilang maut. Sedangkan hidup dalam roh, kita diberitahu umpamanya seperti di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan
daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam ayat tersebut kita dikatakan jikalau kita mengikuti roh atau bisa dibilang yang positif, kita harus menyalipkan atau mengorbankan daging kita, atau bisa dibilang sifat-sifat yang negatif seperti yang dikatakan dari ayat 19 hingga 21. Hal tersebut sebaiknya kita hindari dan tidak kita lakukan. Tetapi kita usahakan untuk melakukan yang 9 buah roh. Teman-teman pasti menghafal 9 buah roh kan? Karena 9 buah roh ini sangat sering didengarkan di sekolah minggu, di gereja, dan di tempat lainnya pasti sering didengarkan hal ini. Karena itu buah-buah roh itu termasuk inti dalam hidup kita, atau bisa dibilang rema dalam hidup kita, atau bisa dibilang lagi tugas yang wajib kita lakukan tersebut. Ya teman-teman, kita berpikir mungkin buah roh itu cuma 9 dan hanya hal tersebut yang harus kita lakukan. Sebenarnya tidak teman-teman, karena satu buah roh itu sangat banyak pengembangannya, seperti kebaikan. Kalau kita pikir kebaikan ini kan kita udah sering dengar tuh di lingkungan sekitar kita. Kebaikan bagi lingkungan sekitar kita itu seperti membantu orang tua, membantu gotong royong, membantu orang yang kesulitan, dan lain sebagainya. Mungkin di sekolah pun kita diajarkan untuk melakukan kebaikan. Dan bahkan di agama-agama lain pun juga mengatakan, juga memberikan ajaran tentang kebaikan. Menurut Kristen, kebaikan itu sangatlah penting bagi hidup kita. Karena kebaikan itu mencerminkan perbuatan kita yang baik dan lebar luas pengembangannya. Seperti misalnya kalau kita tidak melakukan kebaikan, mungkin agama Kristen atau misalnya agama lain, kayak contohnya itu misalnya nih pendeta tapi dia melakukan hal-hal yang bersikap negatif atau bisa dibilang perbuatan roh, mungkin dapat mencoreng nama agamanya. Mungkin orang bakal lebih benci terhadap agama dia tersebut. Oleh sebab itu, kita harus melakukan buah roh, melakukan hal-hal yang telah tertera di Alkitab kali ini, dan mungkin kita harus berpikir 2 kali untuk melakukan hal kebaikan itu, karena banyak kebaikan yang bisa jadi salah, seperti kita mencuri untuk memberikan yang membutuhkan. Itu sudah salah, karena mencuri itu adalah dosa. Kebaikan itu kebaikan dalam berbagi. Kita harus berbagi dari harta kita, bukan dari harta orang lain kita curi, kita bagikan. Dan di sini juga ada buah roh yang pertama, itu adalah kasih. Mengapa kasih yang pertama? Karena kasih ini hukum yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tertera di dalam kitab Matius, ada 2 hukum yang dikatakan Yesus. Kalau tidak salah di Matius, kalau tidak salah ingat. Di Matius tersebut tertera hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kemampuanmu, segenap akal budimu, segenap jiwa ragamu. Pokoknya kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap semua kemampuan kita, dengan segenap seluruh diri kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan hukum yang kedua itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti yang kita tahu dalam agama Kristen, sesama manusia itu harus kita kasihi, karena dengan kita mengasihi sesama kita
kita sudah mengasihi Tuhan, karena manusia sesama kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dikasihi dan bukan malah disakiti. Mungkin di dunia ini sering terjadi berita-berita perang, ya karena begitu kita tidak mengasihi sesama kita. Atau bisa dibilang kalau di Indonesia permasalahan agama. Kita sebenarnya mungkin bagi kita ajaran agama kita salah, mungkin bagi agama lain ajaran agama kita salah. Kalau agama kita pasti berpikir kita benar. Ya mungkin ya, kalau menurut duniawi ya dunia roh ini, dunia daging ini, tidak menurut daging, itu kita hidup menurut duniawi, atau bisa dibilang melakukan hal-hal negatif yang sesuai dunia. Karena di dunia ini banyak kan orang, sebenarnya semua orang itu baik, tapi karena pengaruh lingkungannya, manusia tersebut bisa menjadi jahat atau bisa dibilang terpengaruh oleh yang buruk. Oleh sebab itu kita harus juga memilih pergaulan kita yang benar, pergaulan yang rohani, atau bisa dibilang pergaulan-pergaulan yang sehat, bukan seperti pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, atau bisa dibilang seperti pergaulan bebas. Lebih baik kita tidak bergaul daripada mengikuti pergaulan bebas, walaupun memang orang pergaulan bebas memang lebih solid atau yang lainnya dibanding yang pergaulan biasa. Tapi pergaulan biasa ini banyak positifnya gitu, karena pergaulan biasa seperti pergaulan dalam olahraga, pergaulan hobi misalnya ya, pergaulan dalam rohani atau bisa dibilang dalam gereja, masjid atau yang lainnya, pergaulan agama ya, atau bisa dibilang pergaulan sekolah dan lain-lain. Mungkin kalau di dalam kitab ini, buah roh yang paling sulit kita lakukan yaitu buah roh yang terakhir, penguasaan diri. Karena kita, misalnya di sekolah saya itu, mungkin di sekolah lain juga kayak gitu, karena mungkin memang kebiasaan seperti ngomongin temennya anjing, atau contoh maaf kata ini ya, ngatain orang, ngebully, ngikut ngebully lah misalnya itu, karena temannya semua ngebully satu orang, kita juga ikutan ngebully. Itu penguasaan diri kita yang kurang. Atau misalnya kita diledek, atau misalnya kita diledek nih, kita langsung main pukul. Pengendalian diri kita kurang, penguasaan diri itu. Caranya kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk membuat kita dapat menguasai diri kita sendiri. Jangan kalah terhadap iblis, jangan kalah terhadap yang negatif. Walaupun positif ini hanya 9 dan yang negatif ini sebut sini banyak, kita harus bisa melakukan yang positif. Usahakan, jangan sebelum kita berusaha kita menyerah, karena bisa dibilang memang positif itu susah, sulit. Karena kalau kita mau melakukan positif, kita harus menahan diri kita. Jikalau yang buruk nih, misalnya nih ada pepatah orang dulu, kalau misalnya kita lakuin yang baik-baik, kita harus belajar 3 bulan 3 tahun. Sedangkan yang buruk kita 1 hari aja udah bisa belajar selesai dan langsung kita lakuin. Dan yang baik 3 tahun ini misalnya nih, bisa-bisanya kita tahun berikutnya kita lupa, kita tidak lakuin lagi. Mungkin hanya kata-kata ini yang bisa saya sampaikan, firman ini. Ya, jikalau ada yang tersinggung, mohon maaf.
Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu. Saya sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau lanjutkan, Engkau lancarkan segala aktivitas kami. Engkau buat kami dapat melakukan aktivitas kami dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau juga ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Engkau juga berkati kedua orang tua kami, keluarga besar kami, keluarga kecil kami, dan teman-teman kami. Engkau juga berkati guru-guru kami yang telah mengajari kami pada beberapa tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami lingkungan yang baik dan kami tidak terpengaruh oleh yang buruk. Ya Tuhan, Engkau selalu sertai kami dalam perjalanan kami. Engkau tuntun langkah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.